obat COVID belum ditemukan, tapi yang sembuh mencapai 90% lebih. Allah ingin beritahu, Allah yang menyembuhkan bukan obat. Buktinya obatnya belum ditemukan, tapi kalian bisa sembuh. Itu kita sampaikan ke anak kita. Banyak orang punya penyakit yang sama, tapi satu dari keluarga yang mampu, dia pergi ke rumah sakit paling canggih, diperiksa di laboratorium yang paling baik, ditangani dokter yang paling pintar di negeri ini. Tapi berujung kematian. Ada keluarga biasa, kena penyakit yang sama. Untuk berobat yang canggih-canggih, yang mahal-mahal dia nggak bisa. Tetangganya saranin dia, coba minum rebusan daun ini, coba minum ini. Dan sembuh itu. Lalu kita akan berkata bahwa, kalau sakitnya itu nggak usah ke rumah sakit, lebih ampuh pengobatan herbal. Salah. Itu karena logika yang menyembuhkan adalah obat. Bukan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang ke anak saya begitu, minum obat nak, karena ini perintah agama. Jadi mereka bersemangat melakukan itu karena mereka adalah hamba yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tapi urusan menyembuhkan urusan Allah. Begitu juga kalau kita keluar rumah, saya nggak bilang kepada anak, papa pergi dulu ya kerja cari duit. Enggak. Tapi saya bilang papa kerja dulu karena Allah perintahkan papa untuk kerja. Rezeki dari Allah. Kita selama ini menyingkirkan Allah dalam kehidupan kita. Bahasa kita ke anak, papa kerja biar dapat duit. Akhirnya timbul generasi yang sombong. Karena begitu ayahnya bawa duit pulang, dalam benak anaknya ini karena kepintaran ayahku. No, ayahku bisa beli ini, bisa dirikan perusahaan ini, bisa begini, bisa begini. Dia lupa akan peran Allah. Karena dia selalu sampaikan kepada anaknya bahwa ayah kerja biar dapat duit. Atau ketika ayahnya gagal, dia akan malu punya ayah itu. Dia tidak mengakui ayahnya. Dia ribut dengan ayahnya. Gitu aja nggak bisa kerja, nggak bisa ini, nggak bisa. Ya, ini efek buruk dari menyingkirkan Allah dan kehidupan rumah tangga. Coba kalau kita kepada anak bahasa kita, papa kerja dulu menjalankan syariat Allah. Allah perintahkan papa untuk kerja nak. Anak akan melihat engkau sebagai teladan. Bagaimana engkau bersusah payah karena mencari nafkah. Ketika Nabi berkata, ditanya, apa pekerjaan yang paling baik itu? Nabi berkata, bay'un mabrur, perdagangan yang jauh dari tipu daya. Wa amalur rajuli biyadih, dan pekerjaan seseorang dengan tangannya, dengan tenaganya. Anakmu akan melihat bahwa engkau bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah. Beribadah bukan hanya sholat, tapi dari papa nak, tapi papa dapat rezeki. Banyak orang yang kerjanya lebih banyak dari papa, jam kerjanya lebih panjang, koneksinya lebih baik, tapi kita yang diberikan rezeki ini, kita syukuri Allah. Ketika berhasil, anak-anak kita tidak sombong. Ketika gagal, anak-anak kita tidak mencela kita dan tidak mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz jawabannya. Indah banget. Jazakumullah, ini sharingnya juga Kak Dewi dan Mas Agus. Ustaz juga terima kasih. Ini izin kita bacakan bareng-bareng. Mungkin Kak Dewi dan Mas Agus sudah banyak sekali yang masuk ini, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin Kak Dewi silakan mau bacakan atau saya bantu? Cara bacanya dulu ada icon question, tanda tanya. Question. Yes. Oh, there we go. Gitu. Okay. Aku harus pernah nih kayak gini so. Ini membeda, ini menunjukkan usia kita yang sesungguhnya. Baik. Masya Allah. Aku ingat Kak Dewi pas di mana? Udahlah itu pokoknya. Pokoknya lucu kan? Pokoknya ya gitu deh. Gitu deh. Oke. Ini pertanyaan yang menarik dari kanolart.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah ada yang diperbolehkan antara mengeluh atau mengadu kepada Allah? Baik, bagus sekali. Menjadi orang mukmin, ya menjadi orang mukmin itu bukan berarti sepi dari persoalan dan bukan berarti kita kebal terhadap ujian-ujian, tidak. Tadi 2 malam yang lalu kita live IG bersama Dira Bahir.
kita cerita dari kehidupan Maryam. Maryam itu sampai kepada mengucapkan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya dalam surat Maryam. Ya, kenapa aku tidak mati saja dari dulu, atau aku ini dilupakan oleh orang-orang. Sampai berkata begitu. Itu bukan protes kepada takdir, tapi untuk menunjukkan beratnya apa yang sedang dihadapi. Kita mengekspresikan kesedihan tidak mengapa, tetapi menolak takdir itu yang dilarang. Nabi Muhammad ketika menangis karena putranya Ibrahim meninggal dunia, sahabat Abdurrahman bin Auf di samping Nabi berkata, "Anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah." Kata Nabi, "Al-ainu tadma." Mata dapat mengeluarkan air mata. Wal qalbu yahzan. Dan hati dapat bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi lisan kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada satu hukum penting berkenaan dengan tauhid di sini, berkenaan dengan keimanan kepada takdir. Apa itu? Sesuatu yang bisa dikontrol oleh manusia, maka itu ada hukumnya. Tapi sesuatu yang di luar kontrol kita, maka itu tidak ada hukumnya. Hukum Islam kan ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu cuma berlaku pada hal-hal yang bisa dikontrol oleh manusia. Sedih bisa dikontrol apa tidak? Tidak. Menangis tidak bisa. Mencintai tidak bisa. Membenci tidak bisa. Dalam agama tidak ada perintah jangan lapar. Nggak ada. Sebab lapar di luar kontrol manusia. Tapi walaupun kamu lapar, kamu jangan mencuri. Sebab mencuri, mendatangkan makanan, ya itu berdasarkan kontrol manusia. Dilarang ngantuk, nggak ada. Tapi kalau ngantuk jangan sholat dulu. Dilarang membenci, tidak ada. Yang ada adalah janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak adil dengan kaum itu. Jadi begitu juga ketika kita bersedih karena kehilangan orang yang kita cintai, karena tidak dapat sesuatu yang sangat kita inginkan, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi dalam diri kita selalu yakin bahwa inilah yang terbaik, waktu yang terbaik, orang yang terbaik, di tempat yang terbaik, dengan jenis ujian terbaik yang Allah putuskan dalam seluruh episode-episode takdir dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita lakukan. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Ustadz kalau bisa disimpulkan, mengeluh jangan, mengadu boleh. Ya, menyebutkan beratnya kepada Allah itu boleh. Kita mengadu hanya kepada Allah ya. Kita ini kan Mbak Dewi, ketika kita berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, bukan Allah tidak tahu. Ada yang tanya ke saya, Ustaz, kenapa kita harus berdoa sama Allah? Allah kan sudah tahu persoalan kita. Doa adalah bagian dari ibadah. Doa adalah ibadah. Seluruh ibadah itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Imam Syafi'i berkata begini, al-ibadat mu'allalatun bimasalihil ibad. Ibadah itu ya selalu tergantung. Ibadah itu selalu untuk kepentingan hamba, bukan untuk kepentingan Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita memberitahu Allah, itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah sudah tahu tanpa kita